Bayangkan ada seekor hewan yang sejak ribuan tahun lalu menjadi simbol larangan. Ia disebut berulang kali dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang haram, namun kisah asal-usulnya justru sangat unik. Dalam sebuah riwayat, hewan inilah yang pernah menyelamatkan kehidupan manusia di saat genting. Pertanyaan besar pun muncul. Kalau babi itu haram, kenapa Allah tetap menciptakannya? Apakah sekadar cobaan? Atau ada rahasia besar di balik keberadaannya? Kisah ini bermula pada zaman Nabi Nuh. Banjir besar menutup permukaan bumi. Bahtera raksasa terapung di tengah lautan luas. Di dalamnya Nabi Nuh bersama para pengikut beriman serta sepasang dari berbagai jenis hewan. Mereka hidup berbulan-bulan di dalam kapal yang penuh dengan makhluk hidup. Masalah muncul karena semakin lama kotoran hewan menumpuk, bau menyengat, penyakit pun mengancam. Kehidupan di Bahtera berubah menjadi sulit. Nabi Nuh berdoa, memohon jalan keluar. Menurut kisah Israiliyat yang tersebar di kalangan ulama, Allah kemudian menciptakan makhluk baru. Dari tubuh gajah keluar tikus untuk memakan sisa makanan yang berserakan. Lalu dari tubuh hewan lain muncullah babi. Hewan yang tidak jijik memakan kotoran dan limbah. Kehadirannya menyelamatkan isi kapal dari kebinasaan. Bayangkan betapa terkejut para penumpang Bahtera ketika melihat hewan rakus ini bekerja. Moncongnya kuat, ia memakan segala kotoran tanpa merasa jijik. Dari situlah babi menjadi bagian dari sejarah manusia. Namun, muncul pertanyaan berikutnya. Jika ia dulu berperan penting menyelamatkan kehidupan, mengapa justru kini dilarang keras untuk dimakan? Mengapa Allah menciptakan, tapi kemudian mengharamkan? Larangan babi ternyata bukan hanya ada dalam Islam. Sejak ribuan tahun lalu, dalam Taurat pun sudah tertulis bahwa babi adalah hewan haram. Ia berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, maca ea najis. Bangsa Yahudi hingga kini tetap menjauhinya. Dalam Injil, kisah babi juga muncul. Diceritakan kawanan babi yang dijadikan tempat bersemayam roh-roh jahat. Walaupun kemudian sebagian umat Kristen modern memperbolehkan memakannya, jelas sekali bahwa di awalnya hewan ini dipandang najis. Islam datang menegaskan kembali larangan itu. Al-Quran menyebut babi di 4 tempat berbeda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-An'am ayat 145, dan surah An-Nahl ayat ke-115 kalimatnya tegas. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Dengan pengulangan ini, jelas bahwa larangan babi adalah hukum yang tidak main-main. Lalu mengapa ia diharamkan? Jika kita lihat lebih dalam, ternyata ada banyak hikmah. Pertama, dari sisi kesehatan. Babi adalah hewan yang sangat rakus. Ia memakan apapun, termasuk kotorannya sendiri. Kebiasaannya ini membuat tubuhnya menjadi tempat berkembang biak berbagai penyakit. Ilmu kedokteran modern menemukan bahwa daging babi sering mengandung cacing pita, virus, dan bakteri berbahaya. Penyakit seperti Tyaniasis dan Cysticercosis berasal dari cacing yang hidup di tubuh babi. Wabah flu babi beberapa tahun lalu bahkan mengguncang dunia, membunuh ribuan orang. Semua ini menjadi bukti betapa daging babi membawa risiko besar. Bayangkan, jika manusia menjadikan daging babi sebagai makanan pokok, betapa banyak penyakit berbahaya yang akan menular, betapa sulitnya dunia menahan laju wabah. Maka larangan ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Ia melindungi manusia dari bahaya yang mereka sendiri tidak sadari. Namun, hikmah larangan babi tidak berhenti di persoalan kesehatan. Ada makna yang lebih dalam, yakni ujian ketaatan. Allah ingin melihat apakah manusia mau tunduk pada perintahnya, meski tidak selalu tahu alasannya. Apakah manusia mau percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang baik untuk hambanya? Babi diharamkan li dizatihi, zatnya sendiri memang najis. Berbeda dengan bangkai yang bisa berubah status ketika disembelih dengan benar, atau darah yang bisa hilang ketika dimasak. Babi tidak bisa berubah,
tidak ada cara membuatnya halal. Ia menjadi tanda bahwa dalam agama ada hal-hal yang mutlak, ada batas yang jelas antara halal dan haram. Kalau kita renungkan, disinilah letak keindahan syariat. Api diciptakan Allah, sangat bermanfaat untuk memasak, tetapi berbahaya bila dipeluk. Begitu pula babi, ia diciptakan bukan untuk dimakan, melainkan untuk fungsi lain dalam ekosistem. Ia membersihkan limbah, menghabiskan kotoran, dan menjadi bagian dari keseimbangan alam. Kehadirannya ada makna, tetapi bukan berarti semuanya boleh dimanfaatkan sebagai makanan. Dan gen begitu. Babi menjadi simbol ujian bagi manusia. Apakah kita mau taat? Ataukah kita tergoda oleh hawa nafsu? Apakah kita percaya pada ilmu Allah? Atau kita menganggap diri lebih tahu? Sejarah, kitab suci, ilmu kedokteran, dan hikmah spiritual, semuanya seakan menunjuk pada satu hal, bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Setiap makhluk punya fungsi masing-masing, tapi tidak semua diciptakan untuk dimakan. Haramnya babi bukan berarti Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia, melainkan menunjukkan betapa luas hikmah penciptaan. Kini jawaban dari pertanyaan tadi menjadi jelas. Allah menciptakan babi dengan tujuan tertentu. Ia pernah menjadi penyelamat dalam kisah bahtera Nabi Nuh. Ia punya peran dalam menjaga ekosistem. Namun, Allah mengharamkan dagingnya untuk dimakan, sebagai bentuk perlindungan kesehatan manusia, sekaligus sebagai ujian ketaatan. Jadi, ketika kita melihat babi, kita sebenarnya sedang diingatkan bahwa dalam hidup ada batas halal dan haram yang harus dihormati, bahwa tidak semua yang diciptakan boleh dimanfaatkan sesuka hati, dan bahwa kadang ujian iman justru hadir dari hal-hal kecil seperti makanan. Pertanyaan terakhir pun kembali kepada kita semua. Apakah larangan babi lebih banyak karena alasan kesehatan? Ataukah lebih sebagai ujian iman? Atau mungkin keduanya saling melengkapi? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga menambah ilmu, memperkuat iman, dan membuat kita semakin yakin bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.